barisan tak hingga. Barisan tak hingga adalah suatu fungsi yang daerah asalnya hanya terdiri dari bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat. Barisan tak hingga yaitu sukunya sampai ke tak hingga. Contohnya, suatu barisan dinyatakan suku pertama dengan A1, suku kedua dengan A2, suku ketiga sampai ke suku tak hingga yaitu A tak hingga. Contoh lainnya, ada suatu barisan SN di mana anggotanya yaitu S1, S2, S3, seterusnya sampai SN, dan seterusnya sampai S tak hingga. Nah, yang akan dicari di sini adalah suku yang ke tak hingga ini. Jadi, dia akan mencapai suatu nilai tertentu, atau mungkin dia bakalan naik terus nilainya tidak jelas di akhirnya berapa. Untuk mencari suku ke tak hingga, hanya ada satu cara, yaitu menggunakan uji limit. Jika ada suatu barisan yang sukunya disebut AN, akan disebut konvergen apabila ketika diuji limitnya nilainya ada. Tetapi barisan itu bisa disebut divergen jika nilai limitnya tidak ada. Masuk ke contoh soal. Nah, dari soal ini kita disuruh menentukan apakah AN yang dinyatakan dengan 1 tambah 2N pangkat 1 per 2N konvergen atau divergen. Jika konvergen, kita disuruh untuk menentukan limitnya. Yang namanya barisan, jika disuruh menentukan konvergen atau tidaknya, itu kita cek limitnya. Jadi, limit N menuju tak hingga dari 1 tambah 2N pangkat 1 per 2N sama dengan belum diketahui ya. Jadi, soalnya ada pangkat-pangkat seperti ini, biasanya akan lebih mudah kita mengerjakan dengan menggunakan len, supaya pangkatnya bisa kita majukan. Nah, kita misalkan hasilnya adalah L, lalu kita beri len kiri dan kanannya supaya pangkatnya bisa kita majukan. Len limit N menuju tak hingga 1 tambah 2N pangkat 1 per 2N sama dengan len L. Kita ubah bentuk len lim menjadi lim len agar lebih gampang kita mengerjakannya. Limit N menuju tak hingga, pangkatnya maju, jadi 1 per 2N, len 1 tambah 2N sama dengan len L 1 per tak hingga. 0 dikali dengan len tak hingga, hasilnya tak hingga, jadi bentuknya tak hingga per 0. Nah, karena kita dapat hasilnya tak hingga per 0, maka akan kita kerjakan menggunakan Hopital. Nah, syarat dari pengerjaan menggunakan Hopital ini harus dalam bentuk pecahan. Pada penyelesaian terakhir kita sudah berbentuk pecahan len 1 plus 2N dibagi 2N. Yang di Hospital itu hanya yang ada limitnya saja, jadi yang nggak ada limitnya tidak perlu kita Hopitalkan. Cara menghopitalkan itu, yang atas diturunkan dan yang bawah juga diturunkan. Itu masing-masingnya kita turunkan. Limit N menuju tak hingga dari 1 per 2N, len 1 tambah 2N sama dengan len L, dihopitalkan menjadi limit N menuju tak hingga, len diturunkan jadi 1 per 1 tambah 2N dikalikan turunan di dalamnya, yaitu 1 tambah 2N diturunkan menjadi 2 per 2 sama dengan len L. Duanya bisa kita coret, tinggallah limit N menuju tak hingga 1 per 1 tambah 2N sama dengan len L. N menuju tak hingga dimasukkan jadi 1 per tak hingga sama dengan 0. Jadi, len L sama dengan 0. Bisa kita katakan L sama dengan 1. Dengan demikian, limitnya adalah 1. Nah, karena nilainya ada kita dapatkan 1, maka barisannya konvergen menuju 1. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggreni Damanik dengan NIM 020989. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai deret tak hingga. Nah, kalau di barisan yang kita lihatkan suku tak hingganya. Kalau di deret, misalnya nih dengan notasi sigma, N sama dengan 0 hingga tak hingga AN, sama dengan A1 ditambah A2 ditambah seterusnya hingga A tak hingga. Nah, nanti akan menghasilkan hasil yang tidak jelas. Nah, untuk mengujinya kita bisa memakai beberapa uji. Ya, nah di sini kan ada deret suku positif dan uji kekonvergenan. Yang pertama tuh ada uji integral dengan menggunakan integral. Syaratnya apa? Apabila f suatu fungsi yang kontinu, berarti syarat yang pertama itu fungsinya itu harus kontinu. Yang kedua harus positif dan yang ketiga itu tidak naik atau turun. Nah, maka deret ketinggalannya nih. Deret akan konvergen bila hasil integral dari integral 1 hingga tak hingga AKDK ini ada nilainya. Dan deretnya bakal jadi divergen apabila hasil dari integral 1 hingga tak hingga AKDK ini hasilnya itu tak hingga. Selanjutnya uji banding biasa. Kan namanya uji banding, berarti ada dua deret. Misalnya ada deret
sigma K sama dengan 1 hingga tak hingga AK dan deret sigma K sama dengan 1 tak hingga BK merupakan deret positif dan berlaku AK kurang dari sama dengan BK. Berarti di sini posisinya BK akan lebih besar daripada AK. Maka bila deret yang lebih besar tadi atau BK tadi konvergen, maka deret yang lebih kecil AK tadi itu bakal konvergen juga. Nah, sebaliknya bila deret AK atau yang lebih kecilnya tadi deterjen, maka deretnya bakal lebih besarnya ini bakal deterjen juga. Cuma nanti kita akan kesulitan di cara menentukan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Maka kita bisa menggunakan uji banding yang lain, yaitu uji banding limit nih. Andaikan AN besar sama dengan 0 dan BN besar sama dengan 0 dengan limit N menuju tak hingga AN per BN sama dengan L. Apabila L kurang dari L kurang dari tak hingga, maka sigma AN tadi dan sigma BN-nya bersama-sama akan konvergen atau divergen. Bila L-nya sama dengan 0 dan BN-nya adalah konvergen, maka sigma AN-nya bakal konvergen juga. Nah, kita masuk ke contoh yang uji banding limit tadi. Misalnya ada soal diketahui deret AN-nya itu 3N pangkat 2 ditambah 4 per N pangkat 3 ditambah 2N. Nah, untuk deret BN-nya kita sederhanakan saja dari yang deret AN tadi. Dengan cara kita ambil saja pangkatnya saja, pangkat yang terbesarnya. Berarti kan N pangkat 2 sama per N pangkat 3. Nah, nanti hasilnya itu 1 per N. Nah, 1 per N ini kan kita udah tahu nih, kalau bentuk 1 per N ini itu tuh termasuk divergen. Nah, nanti kita cari nih ke limitnya. Kita cari limit 1 per N tadi. Kalau ada hasil dari limitnya, maka yang deret AN ini nanti, yang 3N per 2 tambah 4 per N pangkat 3 ditambah 2N ini akan mengikuti deret BN-nya. Berarti nanti yang ini akan divergen, dan ini karena ini divergen, maka hasil ini juga supaya AN itu bakal divergen juga. Terima kasih. 8. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi terkait deret suku positif dan uji kekonvergenan dengan menggunakan uji rasio. Nah, dapat disebutkan di sini kita memiliki teorema untuk menguji rasio. Nah, teoremanya itu adalah Rho sama dengan limit K menuju positif θ, UK tambah 1 per UK. Di sini UK tambah 1 merupakan suku setelah dan UK itu merupakan suku awalnya. Nah, bisa disebutkan di sini apabila nanti hasil dari Rho itu kecil dari 1, maka ini disebut dengan konvergen. Namun jika Rho-nya besar dari 1 atau bahkan Rho-nya tak hingga, maka ini disebut dengan divergen. Namun jika Rho-nya sama dengan 1, maka uji ini gagal untuk membuktikan dan harus menggunakan cara lain. Sebagai contoh misalnya kita memiliki UK-nya 3 pangkat K. Maka jika kita substitusikan ke dalam limit 3 pangkat K tambah 1 per 3 pangkat K, maka akan menghasilkan Rho. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami. Lalu kemudian ada yang namanya uji akar. Bentar. Nah, selanjutnya ada yang namanya uji akar. Uji akar ini sama sebenarnya dengan uji rasio, namun namanya A. Kalau tadi Rho, sekarang A. Misal, deret positif dan limit K menuju hingga akar AK sama dengan A. Maka, bila A-nya kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Bila A-nya besar dari 1 atau A-nya tak hingga, maka deret tersebut divergen. Namun, bila A sama dengan 1,
maka tes gagal melakukan kesimpulan. Harus dilakukan dengan tes lain. Terbukti ya bahwa syaratnya sama dengan uji rasio tadi. Oke, mungkin bisa kita langsung ke contoh soal. Stop share dulu. Lanjut ke contoh soal. Misalnya di sini diperintahkan untuk menguji dari suku ini apakah dia konvergen atau tidak. Di sini kita bisa menggunakan uji banding limit, soalnya eh, K per K pangkat 3 ditambah 1. Nah, kita harus lihat dulu AN-nya itu sama dengan K per K pangkat 3 tambah 1. Bisa kita lihat, ini sebagai AN-nya. Nah, seperti yang kita tahu, silahkan diambil suku yang tertinggi derajatnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang tertinggi itu K pangkat 3 ya. Maka bisa kita hilangkan satunya menjadi K per K pangkat 3. BN sama dengan K per K pangkat 3 yang akan menghasilkan 1 per K pangkat 2. Nah, 1 per K pangkat 2 ini merupakan bentuk dari deret atau P-series yang bisa mungkin diingat itu bentuk umumnya 1 per K pangkat P. Yang mana apabila P-nya eh, kecil sama dari 1, maka dia akan divergen. Namun apabila P yang besar dari 1, maka dia konvergen. Nah, kalau kita lihat di sini, P-nya bernilai 2, maka P-nya itu konvergen, maka BN-nya itu konvergen. Nah, sekarang kita udah dapat nih AN dan BN-nya konvergen. Silahkan kita uji ke limitnya. Kita substitusi nilai AN dan BN-nya menjadi limit K mendekati K hingga K per K pangkat 3 tambah 1 per K per K pangkat 3. Nah, di sini kita bisa lihat eh, apabila dikalikan, di atas memiliki K pangkat 4, sedangkan di bawah memiliki K pangkat 4 juga. Maka eh, suku tertinggi derajatnya itu tetap pangkat 4. Maka nilai K-nya bisa dihilangin. Jadinya K pangkat 4 per K pangkat 4 sama dengan hasilnya 1. Nah, karena dapat nilainya 1, maka karena BN-nya konvergen, maka A-nya juga konvergen. Maka deret ini bisa disebut dengan konvergen. Mungkin sekian penjelasan saya. Dilanjutkan dengan penjelasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, bisa diperhatikan untuk soal nomor 2 ini soalnya dalam bentuk eksponen sebagai berikut ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pengujian eksponen tersebut, untuk mempermudah proses pengerjaan, itu kita sederhanakan dulu bentuknya. Kita tulis ulanglah, sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga bentuk plus dari setiap pangkat itu kita kedepankan, biar itu mulainya nggak susah. Jadi nanti bentuknya 9 dikali 3 pangkat K ditambah 8 dikali 2 pangkat K per 4 dikali 2 pangkat K dikurang 27 dikali 3 pangkat K. Nah, kenapa bentuknya itu? Itu karena tinggal kita majuin aja pangkatnya. Yang tadinya 3 pangkat K tambah 2, itu nilainya sama dengan 3 pangkat K dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9, makanya di situ ada 9. Nah, untuk yang 2 gitu juga. 2 pangkat 3 itu nilainya 8 dikali 2 pangkat K. Nah, begitu juga untuk bagian penyebut yang di bawah ya. Sehingga dapatnya itu ada 4 dikali 2 pangkat K dikurang 27 dikali 3 pangkat K. Nah, kalau udah seperti ini, langsung kita uji pakai limit yang biasa. Nah, itu tuh namanya uji limit atau uji divergen. Jadi limit K menuju tak hingga 9 dikali 3 pangkat K ditambah 8 dikali 2 pangkat K per 4 dikali 2 pangkat K dikurang 27 dikali 3 pangkat K. Nah, yang dilihat dari eksponen itu angka 3 dan angka 2, karena dia memiliki pangkat. Jadi kita ambil aja nilai yang paling tinggi dan yang nilai paling rendah itu bakal hilang. Nah, karena di sini nilai yang paling tinggi itu 3, jadi kita ambil koefisiennya aja. Jadi, limit K menuju tak hingga 9 per negatif 27. Kita sederhanakan lagi, jadinya 1 per negatif 3.
Nah, untuk uji divergen sendiri, itu kalau misalnya limit K menuju tak hingga, AN-nya itu nggak sama dengan 0, itu dia disebut dengan divergen. Nah, sementara kalau limit K menuju tak hingga, AN-nya sama dengan 0, itu artinya dia nggak mempunyai kesimpulan. Jadi itu harus pakai cara lain, makanya kadang-kadang uji limit itu agak susah dipakai. Karena kebanyakan limit itu hasilnya biasanya 0, jadi harus pakai cara lain. Karena kebetulan untuk soal nomor 2 ini, itu hasilnya nggak 0, jadi bisalah dipakai. Nah, deret ini disebut dengan deret divergen. Selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga. Nah, bisa dilihat pada soal tersebut terdapat faktorial. Nah, seperti yang telah kita ketahui, misal K faktorial itu sama dengan K dikali K dikurang 1 dikali K dikurang 2, dan seterusnya dikali sampai sisanya sama dengan 1. Nah, jika ada soal faktorial seperti ini, kita bisa menggunakan cara uji rasio untuk mempermudah pengerjaannya. Jadi, limit K menuju tak hingga dari 2K ditambah 2 faktorial per 4 pangkat K tambah 1 per 2K faktorial per 4 pangkat K. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, di mana bagian yang atas ini kita uraikan. Jadi, limit K menuju tak hingga 2K ditambah 2 dikali 2K ditambah 1 dikali 2K faktorial kali 4 pangkat K per 2K faktorial dikali 4 dikali 4 pangkat K. Nah, 2K yang atas dan di bawah ini bisa kita bagi habis, dan 4 pangkat K yang atas dan di bawah juga bisa kita dibagi habis. Maka sisanya berarti sisanya limit K menuju tak hingga 2K ditambah 2 dikali 2K tambah 1 per 4. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai tak hingganya, sehingga dapat nilai limitnya tak hingga. Nah, dalam uji rasio, jika nilai dari hasil terakhirnya itu tak hingga, maka bisa dikatakan divergen.